Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Wa ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani Wasairil awliya illah wal awliya tis'ah Wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina Wadawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha Khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 8, menerangkan tentang keutamaan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa karamatihi bid dharain amin. Al-babu saminu utawi bab kang kaping 8 iku fi fadilatil adzani tetep ing dalem nutur kautamane adzan. Menerangkan tentang keutamaan adzan. Kita bahas dulu adzan itu apa. Para jamaah, adzan yang dimaksud dengan adzan, makna bahasa dulu kita kaji dari sudut pandang bahasa. Adzan itu akar katanya udunun. Udunun itu artinya telinga. Jadi sesuatu yang didengarkan oleh telinga atau memperdengarkan. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah, adzan itu adalah pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat. Ini menurut istilah. Perbedaan dengan iqamah. Iqamah itu akar katanya qama yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Adapun makna istilahnya, iqamah itu adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Jadi nek qomat itu berarti arep salat. Nek durung salat ya aja qomat dhisik. Nggih. Jadi ini tidak diperkenankan dalam waktu yang berselang cukup lama pelaksanaan salat. Sudah. Kemudian syarat-syarat adzan dan iqamah. Syarat-syarat adzan dan iqamah. Tertib itu lafadznya berurutan. Jadi tidak diperkenankan dibolak-balik. Berhayal sholah terus maca syahadat, ini kan dibalik namanya. Ini tidak memenuhi syarat. Jadi ada syarat, ada rukun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mualah. Mualah itu berturut-turut. Berturut-turut. Jadi tidak boleh disela-selani dengan aktivitas yang lain. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu tidak ada syarat mualah. Jadi panjenengan wudu habis berkumur, kemudian kelingan,
jame keri nang jero masjid. Wis berkumur masuk masjid dulu, ambil jam, kembali ke kamar mandi untuk meneruskan wudu, boleh. Boleh. Jadi karena tidak ada syarat untuk mualah, gitu ya. Jadi panjenengan wudu, tengah-tengah wudu, BDM mati, mana? Karek basuh kaki, ya. Terus pindah tempat untuk meneruskan wudu, boleh. Kalau wudu, tapi kalau adzan tidak diperkenankan. Jadi syarat kedua adalah mualah. Syarat ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Jadi karena adzan itu pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat, maka ini menjadi syarat. Jadi ojo nganti kesusu. Jadi jangan sampai mendahului waktu. Ini pernah terjadi kasus ini beberapa tahun yang lalu. Di Kecamatan Gunung Anyar itu dilakukan pas Ramadan. Pas Ramadan. Adzane disi waktu. Wah cocok nih. Berarti wong sak kampung do buka disi kabeh. Dan ini pernah terjadi. Dan ini masalah ini. Secara fikih ini menjadi masalah. Jadi baik yang adzan ataupun yang berbuka sebelum adzan itu bermasalah. Jadi menjadi syarat telah masuk waktu. Selanjutnya adzan itu dilakukan oleh satu orang. Ini juga menjadi syarat. Yang terakhir dilakukan dengan jahriyah. Jahriyah itu dengan suara yang keras. Suaranya banter jenenge adzan. Suaranya alon kan ora krungu. Jadi harus dengan meraskan suara. Sudah. Ini adalah syarat-syarat adzan dan iqamah. Adapun syarat bagi orang yang adzan ataupun orang yang iqamah, yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah bagi orang yang adzan atau iqamah non muslim. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu usia kira-kira 7 tahun minimal. Kira-kira usia 7 tahun. Sama. Anjurannya itu anak-anak diajak ke masjid itu usia tamyiz. Di bawah itu tidak dianjurkan. Anjurannya anak-anak dibawa ke masjid itu usia tamyiz. Di bawah itu tidak dianjurkan. Kenapa? Tamyiz itu sudah bisa berpikir. Wis kena dituturi. Nek durung tamyiz belum bisa karena masih masa bermain. Ya, sehingga kecenderungannya kalau belum tamyiz itu akan mengganggu orang yang ibadah. Jadi anjurannya anak itu dibawa ke masjid pada usia tamyiz. Demikian pula adzan. Bila anak telah tamyiz maka telah memenuhi syarat walaupun belum khitan. Walaupun belum khitan itu sudah memenuhi syarat. Yang ketiga adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi bila seorang perempuan melakukan adzan itu tidak memenuhi syarat. Syarat ketiga adalah laki-laki. Sudah. Adapun kesunahan-kesunahan di dalam adzan dan iqamah. Yang pertama adalah berdiri. Ketika adzan atau iqamah dilakukan dengan berdiri. Ini sunnah. Artinya bila ada orang adzan dengan duduk, boleh tidak? Boleh. Tidak membatalkan. Karo gelendang-gelendang noleh orang. Boleh. Tapi ya kok kebacut temen. Jadi kita harus merinci betul nih mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang kedua adalah menghadap kiblat, itu berhukum sunnah. Menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Artinya tidak menghadap kiblat itu boleh. Yang ketiga menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Menoleh ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ini sunnah. Gak noleh ya apa-apa. Adzan karo dingkluk wae ora apa-apa, to ndangak ae ora apa-apa. Tapi kesunahannya seperti ini. Jadi menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Menoleh ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Keempat, orang yang melakukan adzan atau iqamah mempunyai sifat pertama adil. Apa itu adil? Adil dalam
bahasa Indonesia dengan adil dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang sedikit berbeda. Adil dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Apa artinya kira-kira? Seimbang, begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab tidak begitu. Adil itu tidak pernah terlihat melakukan dosa besar, serta tidak pernah terlihat sering melakukan dosa kecil. Itu adil namanya. Dengan panjangan Mirsani dan khazanah-khazanah literatur Islam yang berbahasa Arab, wa huwa rajulun adilun, banyak kali dia adalah seorang laki-laki yang adil. Itu artinya tidak pernah terlihat melakukan dosa besar dan tidak pernah terlihat sering melakukan dosa kecil. Yo rata ketok sering ngrasani wong dan lain sebagainya. Itu adil. Kula sering mirsani ketika akad nikah ini, akad nikah. Rukun nikah ini banyak yang kurang paham. Di antara rukun nikah itu wasyahida adlin, adanya dua orang saksi yang adil. Saksinya dua orang dan saksi ini disifati adil, jadi nggak sembarangan. Lo sering mirsani acara akad nikah itu sing dibentuk saksi sak keneke. Wis awakmu wae saksi gitu. Padahal itu rukun. Rukun itu apa? Ya rukun itu sesuatu yang harus di dalam perbuatan itu kan nggak? Panjenengan salah satu rukunnya sholat kok ditinggalkan, otomatis sholatnya tidak sah kan begitu? Nah, sama. Nikah itu ada rukunnya. Nikah ono wali, ono saksi, ono manten lanang, ono manten wedok, wasyahida adlin, dua orang saksi yang adil. Ini menjadi rukun. Jadi nah ini. Kadang orang wong duwe gawe niku sing digupuhi niku mboten akad nikah tapi resepsi. Padahal sing menentukan itu akad nikahnya. Iya, kalau sampai akad nikahnya ini tidak sah, hukum pernikahan menjadi zina kan begitu kan? Ini kan problem besar sebenarnya. Problem besar. Jadi ini yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting karena ini menyangkut dari sisi hukum. Maka ini yang harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ojo nganti keliru. Ini sekedar sedikit pengalaman. Beberapa kali kami menyaksikan akad nikah itu secara fikih tidak sah. Ada kesalahan gitu maksudnya ya. Ada kesalahan. Jadi yang salah bukan mantene. Bukan, tetapi yang mengakidkan, sing mengucapkan ijab. Jadi akad nikah itu sunnah dilakukan dalam bahasa Arab. Tapi harus lebih hati-hati. Harus lebih hati, jangan sampai salah. Apalagi zaman sekarang. Jenenge mas kawin itu aneh-aneh. Dengan mas kawin 2.467.347 rupiah. Kemudian ditransfer bahasa Arab ruwet setengah mati itu. Kalau sampai ini salah, kemudian manten ini mengucapkan qabil itu, maka tidak sah itu. Berat enggak? Berat itu. Wis penak basa Jawa wae, bahasa Indonesia wae. Begitu nggih. Iki luwih aman padha ngerti ini. Jadi ini problem bisa menjadi sebuah bila orang yang mengakadkan mengucapkan angkah tuka wa zawaj tuka, maka yang menjawab harus menjawab qabil tu nikah haha wa tazwida. Dua kata ini harus ada. Bila yang akadkan mengucapkan angkah tuka mahtu baraka, maka yang menjawab hanya boleh mengucapkan qabil tu nikah. Tidak boleh ditambah wa tazwijah. Kita translate. Kalau yang mengakadkan mengucapkan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, maka yang menjawab saya terima nikah dan kawinnya. Kalau yang mengakadkan mengatakan saya kawinkan engkau, begitu saja, maka yang menjawab hanya boleh menjawab saya terima nikahnya tanpa kawinnya. Ini perlu diperhatikan redaksi seperti ini. Nah, dan lain sebagainya. Lah kula mboten ngerti, Pak. Lha wis durung ngerti kok wis wani rabi. Lho kan aneh. Aneh mboten. Kan begini, kita sering mengkaji. Jadi kalau kita akan melakukan apa-apa hendaknya diawali dengan ilmu, betul enggak?
Panjenengan pingin sholat, kan harus belajar ilmunya dulu supaya sholat kita benar, kan gitu kan? Kita belajar, kita kepingin wudu, maka diawali dengan ilmu supaya wudu kita menjadi benar. Sing bener wae durung karuan diterima kok karo Gusti Allah. Apa maneh sing ora bener. Sama nikah juga begitu. Jual beli juga begitu. Jual beli seperti itu juga. Bagaimana jual beli itu menjadi benar dulu. Menjadi benar dulu. Padahal itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Pun kita lanjutkan. Jadi sunnah orang yang melakukan adzan itu punya sifat adil yang pertama. Yang kedua bersuara keras. Itu sunnah. Jadi ngomong bisik-bisik wae suaranya banter. Nah itu contohnya begitu nih. Yang ketiga suaranya bagus. Itu sunnah. Sunnah. Sunnah itu artinya tidak wajib. Ono wong adzan suarane welek ya ora apa-apa. Tidak membatalkan gitu. Tapi sebuah kesunahan dengan suara yang sebab banyak kasus ketika orang adzan itu malah dipaidu. Ini cangkem apa gak enak mendah kan malah tiru kabeh. Jadi begitu ya. Jadi kita upayakan yang terbaik lah begitu. 5. Orang yang iqamah adalah orang yang adzan. Ini sunnah. Berarti tidak wajib nih. Orang yang adzan adalah orang yang iqamah. Jadi adzan kemudian iqamah dengan orang yang sama. Ning ana sing kebablasan. Ana adzane wong iku, iqamah ya wong iku, imam ya wonge. Lah piye makmume sih kok bocah SD pisan. Jadi yo diadani dhewe, dikomati dhewe, diimami dhewe. Terus saking melase nggih. Apakah boleh? Tidak menjadi masalah. Jadi orang yang adzan adalah orang yang iqamah. Itu sunnah. Jadi seandainya wong sing adzan iki kok terus mlayu wetenge lara mamane. Sing iqamah wong liya boleh, ndak usah ditunggu. Yo nek cepet, nek suwi. Nah, kan masalah juga nggih. 6. Untuk adzan disunahkan dilakukan secara pelan-pelan. Beberapa kalimah itu dilakukan dengan tarji. Artinya tarji itu bacaannya lebih keras. Jadi hayya 'alas shalah kan 2 kali. Salah satunya lebih keras. Itu tarji namanya. Kemudian untuk iqamah disunahkan bacaannya idraj. Idraj itu adalah lebih cepat. Tarji namanya. Kemudian untuk iqamah disunahkan bacaan idraj. Idraj itu adalah lebih cepat dengan suara yang lebih pelan. Volumenya lebih kecil tetap lebih cepat. Untuk adzan dengan suara yang lebih lambat. Volumenya lebih keras. Ini macam-macam kesunahan ketika adzan. Adapun orang yang makruh untuk adzan dan iqamah, yang pertama adalah orang fasik. Orang fasik itu wong bejat. Wis wong rusak lah gitu. Ini berhukum makruh. Artinya makruh berarti boleh. Boleh, makruh itu bukan haram. Boleh. Tetapi tidak ada kesunahan. Malah dimakruhkan. Yang kedua adalah orang yang berhadas. Orang berhadas itu berarti tidak dalam keadaan suci. Itu boleh beradzan, tapi berhukum makruh. Tukang adzane kesusu tas teko wis masuk waktu maka bernen jeding terus adzan apakah boleh? Boleh. Tapi berhukum makruh. Sudah. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan fikih tentang adzan. Kita lanjutkan tentang keutamaan adzan. Hadis pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku adzana adzan sapa wong li sholati krana are salat. Sab'a sinina 7 taun muhtasiban hale krana Allah. Kataballahu maka nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu mang iku man bara'atan minan nar ing lebaran saka geni neraka. Masyaallah. Barang siapa adzan itu dikarenakan urusan salat. Adzan dikarenakan urusane salat, bukan karena lomba adzan, gitu maksudnya. Urusane salat. Sab'a sinina selama 7 tahun berturut-turut rutin melakukan adzan. Muhtasiban
karena Allah. Ikhlas. Ihtisab itu maknanya ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah. Maka orang yang seperti ini dicatat oleh Allah terbebas dari api neraka. 7 tahun tok. Itu dicatat terbebas dari api neraka gara-gara adzan luar biasa. Nah, kita baru. Kenapa adzan kok mempunyai nilai yang cukup tinggi? Dikarenakan adzan itu yang menentukan waktu. Sampeyan gak ono adzan ya bingung ndelok waktu. Yang kedua, adzan itu bersifat mengajak supaya orang melakukan sholat dan berjamaah sholat, sehingga jasanya luar biasa. Adzan itu zahire, lahiriahnya adzan itu ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan itu lahiriahnya adzan. Tetapi hakikatnya adzan itu adalah penawaran. Hakikatnya adzan itu penawaran. Dalam terjemah yang lebih mudah, orang adzan itu nawani orang-orang yang mendengarkan. Sapa sing kepingin maghfirahku ndang rene. Barang siapa ingin ampunanku, kata Allah, segera datang. Sapa sing kepingin pitulunganku ndang teko. Sapa sing kepingin utangin ndang lunas ndang teko, dan lain sebagainya. Itu hakikatnya kan seperti itu. Jadi adzan itu sebenarnya Allah menawarkan kepada kita tentang banyak hal, mulai ampunan, pertolongan, kemudahan, rezeki dan lain sebagainya. Itu hakikatnya seperti itu. Seperti itu. Maka orang yang melantunkan adzan itu adalah orang yang sangat berjasa. Orang yang sangat berjasa. Muhtasiban, dia melakukan adzan karena Allah. Ikhlas. Wah, ikhlas itu pembahasan paling sulit itu sudah. Membahas itu wangi angel apa meneh nglakoni ini. Karena ikhlas itu puncak dari ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kullu nasi halaka illal alimun wal alimuna halaka illal amilun wal amiluna halaka illal mukhlisun. Setiap orang itu akan hancur kecuali orang yang berilmu. Ilmu agama maksudnya. Wal alimuna halaka illal amilun. Setiap orang yang menguasai ilmu agama itu akan binasa kecuali ilmunya dilakukan. Wal amiluna halaka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya tetap akan binasa juga kecuali dilakukan dengan ikhlas. Maka ikhlas menjadi puncaknya amal. Namanya puncak mesti paling sulit. Ibadah karena Allah itu ibadah yang paling sulit sudah. Orang ikhlas itu kan melakukannya tidak punya motivasi dan tidak punya orientasi apapun kecuali Allah. Alasan melakukan dan tujuan melakukannya itu hanya karena niki wae. Sering kesingatan lah. Wong ora tau ngaji bab ikhlas, maka tidak akan pernah ikhlas, betul enggak? Ana wong ora tau ngaji bab salat, mesti keliru salatnya. Betul enggak? Orang tidak pernah belajar tentang sholat, bagaimana mungkin sholatnya benar? Kan tidak mungkin. Sama, orang ratu belajar ikhlas, maka tidak mungkin ikhlas. Itu logika ini. Saya berikan contoh. Kalau jenengan ini masih jauh lah dari nilai keikhlasan ini. Kita itu masih jauh, tapi kita sedang bertahap untuk melangkah ke arah sana. Ono ceritane wong kepeksan iku ikhlas, ada enggak? Apakah ada orang terpaksa itu ikhlas? Ada enggak kira-kira? Kan enggak mungkin. Orang ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Bila kita melakukan dengan berat hati, maka itu namanya belum ikhlas. Lagi kalau jenengan ayo berpikir. Jenengan lakoni poso Ramadan umpama hukume sunah, napa jenengan nggih poso sak wulan? Wis gak mungkin wong Senin Kamis wae kakean alasan. Sing pegel lah sing kudu kan nggih. Maka kenapa kita melakukan puasa 1 bulan? Ya karena terpaksa. Karena hukumnya wajib tadi, gitu. Nah, saya beri contoh yang kedua. Umpama salat 5 waktu niku hukumnya sunnah. Napa jenengan nggih rutin nglakoni salat 5 waktu? Wis kelasé mboten mungkin lho jenengan. Betul. Saya beri contoh. Salat duha napa jenengan bendina? Nah, iki sunnah. Gitu. Nah,
Lah kemudian kenapa kita melakukan sholat lima waktu secara rutin? Ya karena terpaksa. Sebab itu berhukum wajib. Gitu? Nah, saat ini tidak wajib ya gak mungkin rutin. Nek kelas panjenengan ini artinya apa? Orang ikhlas itu dia melakukan sesuatu sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya. Bukan keterpaksaan. Itu puncak gaib, puncak. Jadi ikhlas itu pun bertingkat. Ikhlas itu bertingkat. Puncaknya seperti itu. Melakukan sesuatu karena sudah merupakan sebuah kebutuhan. Panjenengan nambekan itu kebutuhan. Gitu? Makan itu kebutuhan. Maka tidak ada cerita orang makan tidak ikhlas itu. Pasti ikhlas. Karena kebutuhan. Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Ada bahasa yang unik. Ono wong ditinggal mati dulure atau orang tuanya utawa anaknya, kemudian tetangganya sama takziah. Kemudian tetangganya mengatakan, "Wis Bu, diikhlasno wae." Menurut panjenengan kalimat ini tepat atau tidak? Kalimat ini aneh. Coba ya, panjenengan pahami kalimatnya. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Gini betul. Adapun ketika orang ditinggal mati kerabatnya, dia melakukan apa? Enggak melakukan apa-apa, mau ditinggal mati kok melakukan apa? Enggak. Kalau kita sholat berarti melakukan sholat. Sholat yang ikhlas adalah sholat karena Allah. Kita puasa, berarti yang kita lakukan ditinggal mati melakukan apa? Loh, ini sebenarnya kalimat yang tidak tepat, tapi sekadung kaprah. Apa kaprah nih? Sekadung lumrah. Harusnya kalau orang itu ditinggal mati kerabatnya, kita memberikan hiburan. Takziah itu kan hiburan nih. Sing sabar yu pancen speaker sakno Gusti Allah, sing sabar iki takdir Gusti Allah, sing qanaah. Apa qanaah itu? Menerima ketentuan, itu bahasa yang paling tepat sebenarnya. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas melakukan sesuatu. Nah, tapi tidak apa-apa lah wis kadung kula ngono wis ra apa-apa. Yang penting bukan bahasa-bahasa jelek kan gitu nih. Nah, contohnya seperti wa amal aslu fil ikhlas istawa sarirati wal alani. Adapun dasar dari ikhlas. Nah, saya tadi katakan ikhlas itu bertingkat nih. Di puncak keikhlasan itu bila mana kita melakukan sesuatu itu sebuah kebutuhan bagi kita. Itu puncak. Adapun dasarnya, pondasi keikhlasan itu adalah istawa sarirati wal alaniyah. Ketika terjadi persamaan antara yang zahir dengan yang batin. Itu pondasinya. Contoh, aku bersedekah karena Allah. Lisan kita mengatakan begitu, maka hati kita juga begitu. Jangan punya tujuan lain. Aku tak sedekah, jarine Ustaz wingi sedekah 1000 dijoli 10.000. Aku tak sedekah 1.000 supaya dijoli 1, itu berarti tidak sama. Gitu. Berarti punya kepentingan selain melakukan perintahnya Allah. Kan begitu kan? Nah, istawa sarirati wal alaniyah. Ini kurang lebih tentang ikhlas. Jadi membahas tentang ikhlas itu panjang para jamaah. Saya di majelis kami membahas tentang 7 tingkatan nafsu. Jadi nafsu yang paling bawah itu namanya nafsul amarah. Mempunyai pasukan yang banyak. Kita bahas satu persatu sampai nafsu yang ketujuh yang terbaik. Namanya nafsul kamilah. Jadi nafsu itu ada yang jelek, ada yang baik. Beserta pasukan-pasukan. Saya mengaji itu di majelis ini mulai tahun 2010. Baru selesai kira-kira 10 bulan yang lalu. Jadi yang dimaksud syahwat itu apa, hawa itu apa, ujub itu apa, tanda-tandanya apa, sebab-sebabnya apa, cara mengantisipasinya seperti yang dimaksud sabar, ikhlas, qanaah, ridho, tahammul, tawakal itu apa. Itu perspektif tasawuf itu. Bukan fikih, tapi tasawuf itu bahasa sederhananya akhlak. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku adzana adzan sapa man. Sinta asarata sanatan ing 12 taun. Wajabat maka wajib lahu keduwe man al jannat apa al jannata swarga. Masyaallah. Barang siapa yang adzan 12 tahun, maka wajib baginya surga.
redaksi hadisnya berbeda. Kalau adzan 7 tahun terbebas dari neraka. Tapi kalau 12 tahun wajib baginya surga. Redaksinya berbeda. Bila 7 tahun itu bebas dari neraka. Nek gak manggon neraka manggon ndi? Akhirat itu kan cuma 2. Enggak ada tempat lain, cuma 2. Surga dan neraka. Enggak ada tempat selain 2 tempat itu kalau akhirat. Kalau pendapatnya aliran Mu'tazilah itu ada tempat lain, manzilah baina manzilatain namanya. Itu pendapat aliran Mu'tazilah. Jadi aliran yang cukup unik ini, dan ini masih berkembang sampai sekarang secara global internasional, tetapi tidak laku karena mengedepankan logika. Jadi ada orang yang berpendapat ada tempat di antara surga dan neraka. Jadi kalau ono wong muslim tapi buatannya bejat, itu nanti berada di tempat ini antara surga dan neraka. Jadi mungkin nggak panggonan di orang-orang ini. Nggak ada keterangan sama sekali tentang itu. Ini kelompok Mu'tazilah itu namanya. Nggak usah ikut-ikut kelompok itu. Dan ini mulai berkembang sekarang tanpa disadari. Padahal sudah pola pikir seperti ini mulai berkembang. Contoh, ini kelompok muda ini bahaya ini. Ya karena betul saya sah itu. Jadi kelompok-kelompok muda, mahasiswa-mahasiswa ini mulai berkembang beberapa tahun terakhir ini. Kami dilapori oleh beberapa kiai, beberapa ustadz ini. Jadi kalau Quran mereka menerima, tapi ke hadis mereka pikir-pikir dulu. Pendapat ini bahaya sekali. Karena mereka beranggapan kalau Quran itu dari Allah, kalau hadis itu dari Rasulullah. Rasulullah kan manusia. Ini amat sangat bahaya sekali. Karena akan menggerus agama kita. Jadi aturan-aturan agama kita akan dihabiskan. Kira-kira jadi usaha-usaha untuk mengkerdilkan ajaran agama itu sudah terjadi puluhan tahun sebenarnya. Ini yang beberapa tahun terakhir ini seperti itu. Jadi ada aliran yang kalau Quran mereka menerima, tapi kalau hadis pikir-pikir, nah, ini aliran aneh. Ya ini karena apa? Karena mereka nggak pernah ngaji, belajar sendiri diutak-utak dewe. Saya sering mengatakan khusus ilmu agama haram hukumnya tanpa adanya seorang guru. Khusus ilmu agama. Kenapa? Karena akan menginterpretasikan apa yang dibaca sesuai kemampuannya, sehingga ajaran akan menyimpang. Apa ada dalilnya? Jangan butuh dalil terang keranjang. Dalam Quran, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran, bertanyalah kepada ahlinya bila kalian tidak tahu. Tidak ada kalimat dalam Quran, bacalah bila kalian tidak tahu. Tidak ada. Hadis. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama dan seterusnya. Senantiasalah kalian hadir di majelis ilmunya para ulama. Simaklah dengan baik-baik agar kita memahami. Sing ngrungokno betul durung karuan paham, apa meh mau cotok. Betul enggak? Hadis yang lain, al ilmu bila syekh fa syaikhu syaitan, ini malah mutlak ini. Ilmu agama tanpa hadirnya seorang guru, maka yang membimbingnya adalah syaitan. Itu tadi akan menginterpretasikan apa yang dibaca sesuai kemampuannya. Kalau dia kemampuannya terbatas, dia akan mengira-ngira. Gitu? Lah, agama kok dikira-kira kan bahaya sekali. Sehingga muncul pendapat seperti ini. Rasulullah kan manusia kan bisa salah. Kalau hadis kami pikir-pikir dulu lah. Dia lupa bahwa ada keterangan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan Rasul itu tidak pernah mengikuti hawa, tetapi hakikatnya adalah wahyu. Bahaya sekali ini. Pun. Kita lanjut. Hadis pertama menyebut 7 tahun akan terbebas dari neraka. Hadis kedua 12 tahun wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Bila orang itu diwajibkan masuk surga, itu artinya surga yang VIP. Super. Bila hadis atau ayat menyebut terbebas dari neraka, itu pokoknya mlebu surga. Mbuh empere surga, mbuh latare surga, pokoknya mlebu surga. Artinya seperti itu.
Jadi bila redaksi menyebut wajabat lahul jannah, itu artinya surga yang berkumpul dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para solehin, para ulama dan lain sebagainya. Itu surga yang VIP. Kemudian ada pendapat begini, sama idin iki Pak, wis pokoke katut nang empere swarga wis alhamdulillah. Loh, jangan begitu. Dalam hadis itu diterangkan, banyak penduduk surga itu merasa getun. Apa getun itu? Merasa kecewa. Ketika dia melihat teman-temannya itu mendapatkan fasilitas yang lebih. Fasilitas yang lebih. Kalau kita ilustrasikan itu, ana wong iki mlebu ning empere swarga. Wong jenenge ning emper. Emper itu kadang ya kudanan barang, ya kepanasan. Logikanya kan begitu, sing jero ya ora, ya VIP. Suguhane ya siji. Sing nang jero ya panganan sing enak-enak, sing nang njaba ya kira-kira turane sing enak. Maka yang sing njaba iki terus merasa kecewa. Ngerti yo ngono aku dhisik nang donya itu olehku ibadah. Tidak akan saya lewatkan satu saat pun kecuali untuk ibadah. Hadis itu. Jadi tiba nang swarga akeh wong kecewa tiba. Tapi kecewanya beda. Melihat teman-temannya yang lebih mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi kita orang muslim itu hendaknya mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Teng swarga niku kula niki Pak, mboten kepingin nikmatan sing teman-teman wis pokok mlebu swarga cukup. Enggak begitu. Puncak nikmatan itu adalah ketika nanti di surga bertemu dengan Allah. Puncak sudah. Puncak. Kalau dalam bahasa Quran, inna lillahi wa inna ilaihi, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali pada Allah itu kalau kita enggak salah jalan. Kalau salah jalan ya mlebu neraka. Nek dalan bener mlebu swarga. Berhubung banyak orang yang akan menghadap kepada Allah sesuai nomor urut antrian. Gitu? Para nabi, para rasul, wah itu antri Tuhan sendiri. Kira-kira wong antri, nek sing antri niku mulai zaman Nabi Adam sampai engko, kira-kira suwene berapa lama? Logikanya kan begitu nih. Nah, maka berusaha untuk menghadap Allah dengan antrian yang tidak terlalu panjang. Gitu. Kula jenengan karo Kanjeng Nabi jelas kalah lah. Dhisik Kanjeng Nabi gak mungkin dhisik kula jenengan, betul enggak? Berarti kita setelah para nabi. Kira-kira kula jenengan kali para sahabat apik sapa? Jelas lah, enggak mungkin kita lebih baik dari para. Berarti ade burine para sahabat. Murid-murid para sahabat seperti Imam Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah kita lebih baik dari mereka? Ya jelas tidak, kita belakangnya mereka. Murid-murid Imam Hasan Basri seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, apakah kita lebih baik dari mereka? Oh ya satu, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. Jelas kita di belakang Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i seperti Imam Bukhari, riwayat hadis, Imam Muslim dan lain sebagainya. Apakah kita lebih baik dari mereka? Oh jelas jauh, mereka hafal ribuan hadis, jenengan hafal pinten. Berarti kita di belakang mereka, gitu. Murid-murid Imam Bukhari, ngalim-ngalim, seperti penulis kitab ini, Jalaluddin As-Suyuti, itu hafal 300.000 hadis. Masya Allah. Oh jelas kita kalah dengan beliau-beliau, mundur meneh antrian. Gitu? Pun, lah kira-kira kula jenengan mburine sapa? Sama ustaz-ustaz aja kalah gitu. Nah, makanya kita sangat tidak pantas kalau mau menonjolkan diri itu sangat tidak pantas. Nggih. Kan begitu nih. Nah, kalau melihat ini nomor urut kita kayaknya ndak mungkin tengah-tengah. Mesti rodok mburi. Nah, iku bae oleh nomor urut. Masya Allah. Kan begitu nih. Nah, jadi inilah wajibat lahul jannah, artinya dia akan dimasukkan surga yang VIP. Nggih.
ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau bahasa Quran begitu nih, bersama dengan para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin dan lain sebagainya. Itu yang VIP. Begitu kurang lebih. Baik. Ini pun dilakukan dengan keikhlasan. Wah, lo ikhlas itu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan pada sahabat Mu'adz Jabal, ya Mu'adz akhlis dinaka yakal amalul qalil. Wahai Mu'adz, ikhlaskan amalmu, maka cukuplah bagimu walaupun amalmu sedikit, walaupun kebaikanmu sedikit sudah cukup. Amal akeh ora ikhlas percuma. Amal setitik ikhlas cukup. Nah, karena ada kalimat ini, ada hadis yang lain. Rasulullah menyatakan la yaqbalullahu amalan fihi misqala dzarratin minar ya, atau la yaqbalullahu amalan illa makana khalisalahu. Allah tidak menerima amal bila amal itu tidak dilakukan secara ikhlas. Ini orang ikhlas itu ora diterima Gusti Allah. Nah, karena ada hadis ini, amal ini orang ikhlas ora diterima. Hadis yang pertama tadi, sedikit amal itu bila ikhlas sudah cukup. Akeh amal orang ikhlas percuma. Akhirnya orang-orang pinter. Nah, pinter menyikapi hadis ini. Ini ono apa-apa itu Pak percuma. Amal ikhlas itu percuma. Titik-titik ngomong ngono. Ono perian aja dipaksa Pak. Nek gak ikhlas iku percuma. Ono urunan nek gak ikhlas iku percuma. Nah, ngadepi begini bagaimana caranya? Gampang jawaban. Wong nek amal iku Pak, aja dipaksa. Nek dipaksa gak ikhlas, nek gak ikhlas percuma. Luwe percuma omong tok gak ngekeki. Ngono jawabane nggih. Itu lebih percuma lagi. Nggih. Lah karena kita belum kelasnya ikhlas. Kita itu baru belajar ikhlas. Ana kotak Jumat liwat, ora usah mikir pokok jupukan lebu. Ikhlas diatur belakangan. Gitu nggih. Nah, karena kalau kita menata keikhlasan di awal, wah, ini kalau contoh apa ada ceritanya orang terpaksa itu ikhlas. Jadi posone kula jenengan karena kepaksaan. Salatil lima waktu juga karena kepaksaan. Apakah kita nunggu ikhlas dulu baru salat? Kan enggak begitu. Wis lakoni wae. Justru dibalik, nek nglakoni sing akeh bisa. Sedekah nek ora ikhlas percuma Pak masih akeh. Lho kebalik. Sedekah sing akeh. Engko nek wis akeh sedekah, ketemune napa? Ngikhlas nggih. Nah, kadung ngetokno ati nek gak keterima kan ya rugi dhuwit gak oleh ganjaran. Nah itu ikhlas-ikhlasno niku jenenge. Pun para jemaah sampai sini dulu menerangkan tentang keutamaan azan. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Ketika adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Itu ada yang naumnya pendek, ada yang naumnya panjang. Nek naumnya panjang mengko gak teko wonge. Karena apa? Naum itu artinya apa? Tidur. Makanya jangan dipanjangkan. Nek naumnya dipanjangkan, jamaah gak teko-teko karena turune dawa. Paham maksudnya? As-sholatu khairum minan naum. Naume kok dawakno, engko jamak gak teko-teko, wong turune dawa gitu nggih logikanya begini. Jadi begitu nggih. Nggih, jadi sebenarnya ada timbangan dalam ilmu bahasa bukan bahasa, ilmu baca itu ada timbangan. Kalau mat itu dibaca 2 ketukan atau 4 ketukan kan ada timbangannya nggih. Nah, jadi begitu. Ada yang lain? Campur nggih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.